dengan Valentina dia. Ya, dan yang buat teman-teman semuanya yang belum sadar juga kalau misalnya sekarang efek skill dash itu sedikit di nerf ya. Jadi bisa di cancel juga kalau misalnya kena airborne ataupun kena dash balik gitu. Knockback ya, knockback sih ya. Iya, knockback yang bisa memberhentikan skill dash. Dan inilah dia match pertama kita, game pertama antara EVOS Icon berhadapan dengan Aura Blaze di game yang pertama. So good luck Evan and enjoy the game. Masih bersama Radit Overkill dan juga Om Wawa yang akan menemani kalian semuanya. Dan kita bergerak menuju ke arah in-game-nya di mana untuk di early game, satu laju minion pertama berhasil dimenangkan oleh Altamis dari clearing minion dan langsung bergerak untuk mengambil satu jungle yang dimiliki sama EVOS Icon. Wow, cukup cepat pergerakan dari Altamis. Itu bagus sih karena untuk montong dan juga berarti dari subsidinya agak sedikit kurang ya. Iya. Nanti untuk leveling dia sendiri. Dan ini dia ada 2 lawan 1 di mana dari Aura Fan juga akan berjumpa dengan Sujin dan juga Fanstrong. Gak ada masalah sama sekali pastinya untuk tim Aura Blaze karena mereka sudah mengamankan creeps yang berada di bagian bawah. Jadi so far so good untuk Aura Blaze. Dan bahkan cenderung mereka bisa menang sih. Kalau di top lane kita bakal membiarkan dulu ya 2 hero tersebut antara Masya dan juga Benedetta. Ini panjang banget lane potongnya. Sampai belakang loh. Sampai ke bawah inner turret, tapi bergerak ke arah mid lane sana. Fanstrong coba untuk di-engage, retribution dikeluarkan. Menuju ke arah depan karena terkena efek dari Fire First Blood diamankan oleh Van. Sejauh ini cukup bagus pergerakan dari Aura Blaze. Memukul mundur 3 member dari EVOS Icon, tapi ya sejauh ini aku bisa lihat kalau misalnya EVOS Icon harus banget dependent sama Gashin untuk di area early game-nya. Karena kalau misalnya sampai mereka kalah di early game, ini cuman Doma aja yang bisa menjadi late game insurance untuk EVOS Icon. Iya, dan juga ini sebenarnya dari Aura Blaze aji mumpung ya dari Gashin sendiri belum level 4. Iya. Belum ada incandescence untuk bisa membuat 10 dagger, masih dengan 5 dagger jadi masih bisa ditahan setidaknya di early game. Oke, sampai itu turtle yang pertama. Ada Alto pernah ke arah belakang, berhasil didapatkan oleh Sujin. Terpick up Fan, seorang diri depan sana. Aran pun bisa diamankan dengan begitu cepatnya. Wow, banyak sekali pertukaran di mana ini semuanya diuntungkan oleh EVOS Icon. Turtle mereka dapat 2 point kill, mereka secure juga. Dan yang paling penting membuat Fan-nya terpick off sehingga ada chance ini Sujin bakal bisa unggul level dibandingkan sama Fan. Tapi di sisi lain lihat Altamis, orange buff dari Sujin berhasil diamankan. Oke, aku melihat hal yang sama seperti dilakukan oleh tim MPL EVOS yang kemarin. Oke. Branchnya farming di orange. Nah ini sama nih, waktu ada turtle yang memang di kontes, orange ini pasti kosong. Iya. Dan itu bisa diambil oleh marksman lawan, di mirror aja, diambil gitu loh. Dan itu terjadi, dia bener-bener free padahal di depannya itu ada cloud juga. Karena sejauh ini Domanya benar-benar kepres banget sih. Mengingat selalu ada Drew yang membayang-bayangin. Sementara di sisi lain Fanstrongnya jarang banget untuk main ke area gold lane. Sepertinya ada pertikaran untuk di area river sana. Harus dibuka mundur. Ada premolar yang dibuka oleh Fanstrong. Mencoba mendapatkan Drew. Terkena efek slow. Masih cukup sustain untuk mundur ke area belakang. Dan ya sejauh ini lihat di sisi lain di mana Aran jauh banget untuk melakukan cutting minion, membuat mau nggak mau Veldora yang kita tahu Benedetta ini selalu memenangkan dari segi clearing minionnya atau dari segi laningnya, ini kesulitan juga dan dia harus merelakan satu wave minion nih Om. Ini bingung tuh mau kemana nih, mau backup tengah atau nge-clear dulu tadi ya. Karena Arannya memang selalu menunggu juga dan ya, akhirnya dari Veldoranya mau nggak mau harus nge-clear terlebih dahulu dan ini dia untuk Thailand build-nya di mana Tenacity dipakai oleh Edit dan juga ada Concussive Plus untuk Chow. Dari keduanya memang ya Edit dengan Tenacity kenapa ya? Karena kalau dia keluar dari robot dan juga lagi posisi hampir tumbang, ini kan nambah lagi nih magic defense, physical defense-nya dia. Nah itu bakal di-convert ke life skill juga dan juga attack speed nantinya. Yes, dan itu yang membuat Edit dari Fanstrong ngambil Tenacity. Tapi barusan ada flicker yang coba untuk dilakukan untuk bisa mendangkap dengan onward-nya. Tapi nggak ada siapapun di dalam semak-semak, coba untuk engage ke depan sana. Masih bisa menghindari shatter yang dikeluarkan oleh Fanstrong. Sementara Turtle yang kedua mulai hadir kembali di area atas Aran. Diketahui posisinya mundur ke area belakang. Coba untuk memberikan efek tarify dari Kizuto. Ke bagian depan sana terreset kembali. Tapi sejauh ini Drew mencoba mencari celah untuk bisa mendapatkan The Way of Dragon-nya. Mengingat udah ada Altamis yang udah ready juga. Kalau misalnya bakal ada setup 5 melawan 4 di area Turtle yang kedua. Iya, dan bottom lane-nya Doma akhirnya punya space ya untuk bisa farming. Karena dia terlihat bebas banget dan cenderung kalau dari minion wave-nya ini lebih dekat ke turret yang dimiliki oleh Altamis sendiri. Dan turtle kedua sudah mulai di poke. Masih dengan Sujin dan juga Veldora. Seharusnya ini tidak akan menjadi kontes sama sekali karena Altamis juga sudah mulai bergerak dulu. Oke, tapi lihat di arah belakang The Way of Dragon karena Doma sudah dipick begitu saja. Drew masih bisa menghindar tapi Krite gak bisa lari kemanapun karena damage dari Altamis terlalu sakit. Lihat gimana tadi Krite coba untuk flicker untuk menyelamatkan diri tapi masih ada
fidget spinner yang keluar dari Altamis dan langsung mengeksekusi dirinya dan double kill diamankan oleh Altamis. Yap, dan sejauh ini memang Altamis dia bebas banget di bawah, tapi tetap harus bermain dengan extra care ya. Karena kalau sampai energy eruption-nya tertangkap itu tadi kena, Iya. ada onward follow up-nya dia. Dan itu nggak bakal bisa gerak. Fredrin plus Edit, ini full CC dua hero-nya. Iya, dan itu sisinya bisa di-combo sehingga bisa terus-menerus Om. Nggak berhenti-berhenti dari ke town, ke knock up, tapi ada pick off di area tengah sana. Drew Dragon ke bagian belakang Susujin yang menjadi target utamanya masih bisa dieksekusi. Di mana tadi The Way of Dragon ke arah Ultimate Blow yang membuat Drew-nya nggak bisa bertahan lagi dengan HP yang tinggal sedikit. Tapi sudah ada Demon Hunter Source untuk kedua belah gold laner kita. Membuat burst damage dari basic attack yang mereka keluarkan akan semakin sakit lagi ke arah hero lawan. Iya, dan bahkan Golden Staff yang tadi sudah dipakai oleh Altamis. Dan tengahnya masih cukup ramai. Fan mengantisipasi Magic Damage Burst dengan satu Radiant Armor. Dan di bottom lane-nya ini kalau sampai flicker ready untuk Funstrong, onward juga siap, itu bakal kebanting. Kena nanti buat karinya, harus hati-hati banget. Apalagi sebenarnya pemilihan flicker sih yang harus presisi ya. Iya. Buat Funstrong terutama, apalagi dia setiap kali pakai flickernya ini diharapkan bisa dapetin satu point kill. 1 point kill dengan flickernya. Karena balik lagi, ketika siapapun player dari Aura Blaze yang nggak punya top boots, ini kalau misalnya kena onward itu bisa di-combo dengan Earth Shatter sekaligus. Dan itu lama banget loh, sekitar 3 detik loh efek crowd control yang bisa dipegang sama Aura Blaze. Kalau misalnya mereka kena combo dari Edit. Itulah yang membuat mau nggak mau Altamis harus bermain hati-hati. Ada pick off di area bawah, Altamis masih bisa flicker. Bisa dapatkan ke arah belakang sana, tertancap sepertinya oleh Kriti. Tapi di sisi lain coba untuk dibalikin keadaannya, The Way of Dragon ke arah yang salah. Kriti nggak bisa lari kemanapun, langsung terpick off begitu saja. Tapi Altamis blow ke arah belakang. Lihat 3 player di sana yang menjadi target utama dan bahkan bisa ditumbangkan semuanya. Looking for more Doma, 1 player tersisa, Aran Earth Shatter berhasil membanis seorang Aran yang nggak bisa lari kemanapun lagi dan 4 player dihilangkan. Wow, dan ya ini kerugian yang sangat besar meskipun ada satu kompensasi outer turret di area mid lane berhasil dapatkan oleh Fan yang tadi nggak sempat gabung ke area bawah. Ya itulah, flicker onward di follow up dengan banyak sekali pemain di belakang. Dan itu instant burst down, langsung tumbang tadi Altamisnya. Dan EVOS mereka langsung unggul 4.000 gold, 3.000 sekarang. Tapi ini adalah jumlah gold yang sangat signifikan dan cukup cepat tadi ya, dengan hanya 1 momen juga. Dan bahkan Divine Glaive sudah dimiliki oleh Creed. Punya penetration magic dan untuk hero tipis tanpa adanya defense misal Radiant atau bahkan dengan Athena Shield ini bakal besar banget damage dari Creed. Sudah lumayan tersnowball bagi EVOS Icon dan di bottom lane-nya juga masih ada split ya karena ada rotate yang dilakukan juga. Tapi tiap kali kita melihat rotasi ada edit dekat juga dengan Doma. Yes, ini harus hati-hati banget sih positioning dari Altamis karena ya Funstrong pasti selalu all in ke arah Altamis, contohnya kayak tadi di bagian bawah dan udah mulai bergerak juga ke bagian depan sana. Battle Mirror Image mundur ke area belakang hanya memberikan pokingan damage sedikit saja, tapi di sisi lain ada pertukaran lane yang kita lihat Aran lagi-lagi mencoba untuk melakukan cutting minion, setidaknya agar dia udah di menit ke-8 ini udah ada efeknya lah untuk join ke team fight. Karena pasti udah ada Guardian Helmet, ada Conceal. Play yang sangat bagus Way of Dragon. Karena Funstrong jadi target utama langsung dieksekusi begitu saja oleh seorang Kizuto. Mundur ke area belakang terkena efek kritenya. Tapi masih bisa selamat sepertinya meskipun Drew yang menjadi pertukaran. Dan mau nggak mau Aura Blaze harus bisa mundur. Mengingat udah ada Sutsujin yang kelihatan juga di area river. Dan membuat mereka akan kekurangan dari segi member yang ready untuk bisa engage kembali. Iya, nice counter ya atau reset up tadi dari EVOS Icon meskipun memang mereka harus kehilangan Funstrong. Untuk area dari top lane-nya Doma ini cukup nakal, dia sendirian tapi dia ngepok juga. Karena cukup pede dengan adanya Battle Mirror Image. Dengan posisi 2 melawan 3 di top lane-nya. Belum ada inisiasi sebenarnya dari Aura Blaze karena mereka nggak punya hero tersebut. Iya. Dan kalau aku lihat ya, ini Aura Blaze benar-benar kekurangan dari sisi sih kalau menurut aku. Karena mereka mengandalkan dari Drew seorang diri aja untuk bisa nge-follow up dengan damage basic attack-nya Karin. Tapi terlihat di arah bawah sana, Aran gak bisa lari kemanapun. Terkena efek airborne, coba untuk menghindari mautnya. Tertancap kembali ke bagian depan sana, coba untuk menghindari dibalikan keadaannya. Tapi di sisi yang bersamaan ada Lord yang pertama yang langsung di-engage sama 4 member dari Aura Blaze. Meskipun Sutsujin maju ke bagian depan, Lord di-reset kembali. Ada Veldora yang coba untuk mendistraksi player
player dari Aura Blaze ke sisi belakang sana. Tapi mau nggak mau memasangkan Kizuto untuk flicker. Tapi malah dirinya yang terpick off balik. Dan inilah yang ditakuti. Meskipun ada onward ke bagian depan sana, Kizuto nggak bisa bertahan. Langsung dieksekusi begitu saja. Di sisi lain pun Fanstrong menjadi korban selanjutnya. 2 player ditumbangkan. Tapi di waktu yang tepat, Retribution is real dari Sujin dan membuat EVOS Icon mendapatkan Lord yang pertama. Nyaris mahal tadi. Untungnya mereka masih berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama kita. Tapi untuk di bottom lane-nya, dengan kemenangan personil dari Aura Blaze, mereka akan bisa mendapatkan bottom turret. Masih untuk bottom turret cukup lama sebenarnya. Dan Altamis harus bersiap-siap karena Creed juga sudah mulai masuk dan sepertinya Creed sadar ya kalau ada Chow di dalam sana. Yes, tapi lihat Blazing Duet membalaskan keadaannya meskipun dirinya gak bisa kabur kemanapun. Double kill diambil oleh Altamis begitu cepatnya. Karena Speedy Light Wheel dari Altamis ini gak bisa dibendung sama apapun yang dimiliki sama Doma. Mengingat meskipun dia aktifin Wind of Nature-nya, ini tetap masih bisa masuk semua damage basic attack. Dan bahkan meskipun EVOS Icon mendapatkan Lord yang pertama, keuntungan malah dipegang oleh Aura Blaze. Mereka mengejar ketertinggalan, hanya berbeda 1.500-nya. Dan dari itemnya silahkan Omawa. Wah ini Altamis dia sudah jadi 3 item attack speed. Plus ada Wind of Nature juga bisa jaga diri sendiri. Dan kita belum melihat adanya Corrosion di Cloud dan juga belum ada Wind of Nature. Kali ini Fedora dengan Brute Force. Oke lah, ada cooldown reduction, ada physical defense dan juga masih ada extra movement speed. Tapi dengan item attack yang dimiliki oleh Fedora, otomatis dia juga cukup tipis. Dan berhadapan dengan Valentina, mengandalkan hanya dengan Brute Force, ini belum cukup. Dia butuh 1 item Magic Defense juga. Iya, butuh item Magic Defense. Tapi ini yang mengerikan adalah ketika tadi Kizuto ngambil Primal Rod-nya Fanstrong, ini damage-nya gede banget sih. Iya makanya gue bilang dia bisa lifesteal lagi. Dia bisa lifesteal lagi, damage burst-nya gede, attack speed-nya ada. Dan itu yang akan membuat player-player yang rush ke arah backline dari Aura Blaze bakal kerepotan. Kayak tadi Veldora dia coba untuk engage Arctic Thunder Blow tapi malah dibalikin keadaannya. Sementara di bagian atas sana Aran sprint di pop up terkena efek dari onward tapi gak bisa lari kemanapun. Langsung dieksekusi begitu saja oleh Veldora. Dan ya kerugian lagi-lagi menjadi milik Aura Blaze meskipun di sisi lain ada 4 member yang bersiap di area bawah mencari kompensasi untuk melakukan pressure ke arah inner turret di bagian bawah meskipun mereka harus kehilangan inner turret di bagian atasnya. Dan sejauh ini di atas menit 12 udah nggak ada lagi pasif dari base turret dan kalau misalnya nggak ada yang defense ini bakal dipaksain untuk mendapatkan base turret di area atas nih Om. Iya, langsung dihancurkan juga. Apok. Oke. Ada team play yang terjadi ya di bottom lane di mana sekali lagi Chow plus Kari yang berulang kali berhasil untuk melakukan combo mereka. Way of the Dragon dikunci pastinya dan juga langsung di follow up dengan Speedy Light Wheel. Tadi aku agak miss sedikit karena aku ngeliat mereka berdua recall, ternyata enggak. Mereka meng-cancel melihat ada Veldora yang datang sendirian, langsung mau nggak mau mereka menggagalkan recallnya. Dan terlihat di bagian tengah sana Aran udah mulai diganggu. Lihat damage dari Doma udah terasa sakit di tubuh dari Aran dan mau nggak mau harus mundur ke bagian belakang Drew. Membuka semak-semak, mencari vision di area depan sana. Kizuto lagi-lagi Primal Rod yang dia ambil. Yang ini bakal bisa ngerepotin banget teman-teman dari EVOS Icon ketika teamfight terjadi. Mengingat Primal Rod itu damage-nya area dan berdasarkan pengalaman melihat bagian depan sana. Drew langsung di pick up begitu saja dan begitu mudahnya oleh Doma. Di sisi lain Van udah mulai masuk. Fanstrong menjadi target utamanya. Belum ada decimate yang dikeluarkan. Belum ada yang bisa dilakukan oleh Aura Blaze sejauh ini hanya untuk memukul mundur EVOS Icon saja. Tapi di sisi lain Aran flanking ke bagian belakang mencari Doma, target utama yang dia tuju. Coba untuk mengejar ke bagian depan sana, ada WON yang dikeluarkan tapi masih belum. Coba untuk mendapatkan siapapun, melihat Lord tinggal 4000 HP saja tersisa. Retribution didapatkan oleh seorang Sujin tapi di sisi belakang Veldora. Coba untuk memukul mundur Van, berhasil di pick up Aran. Gak punya apapun lagi yang bisa dia keluarkan untuk bisa mendapatkan seorang Doma yang tadi berhasil menggoceknya dengan adanya Battle Mirror Image. Iya sayang sekali dan bahkan tadi purple buff-nya juga diambil oleh Sujin. Kemenangan bertubi-tubi tadi didapatkan oleh EVOS Icon ya. Bahkan dengan Lord Slowpush bakal dilakukan oleh EVOS Icon. Mereka akan membiarkan Lordnya berjalan sendirian. Mid-nya lebih dikuatin juga dan di topnya bakal didorong oleh Veldora seorang diri. Iya ini bakal cukup susah sih untuk bisa defense Lord yang kedua. Meskipun udah ada Eternal Shield di tangan Altamis. Dan ya sejauh ini Lord udah mulai mendekat ke area bottom lane dari Aura Blaze.
langsung charge begitu saja. Coba untuk membuka Magic Sentry. Drew mencari positioning lagi dan mau nggak mau player-player dari EVOS Icon harus berhati-hati mengingat Drew selalu bisa mendapatkan target yang optimal dengan Jet Gundul dan juga The Way of Dragon-nya. Di sisi lain Aran kehilangan 2 bar HP yang dia miliki, tersisa 1 bar HP saja dan dipukul mundur semua minionnya. Cukup bagus sejauh ini high ground defense yang dimiliki sama Aura Blaze meskipun mereka kehilangan base turret di bagian bawah dan EVOS Icon masih tetap disiplin. Mereka nggak mau terlalu all in mengingat kalau misalnya mereka nabrak Aura Blaze, ini ada chance Drew-nya dapetin momen untuk bisa nge-pick off backliner dari EVOS Icon. Yap. Dan back off dulu ya buat EVOS Icon. Mau gak mau memang. Tapi ada 2 Immortal yang sudah diamankan oleh Sutsujin bersama dengan Funstrong. 2 hero yang punya banyak sisi dan Malphite Roar sudah selesai untuk Doma juga. Banyak item-item yang selesai sekarang dan tinggal pick off stress dari Aura Blaze harus jalan. Ini mereka harus bisa memaksimalkan Drew. Entah bagaimana caranya mereka wajib tendang 1. Dapat early advantage dengan 4 melawan 5. Dan mungkin tugasnya adalah untuk menangkap Veldora ya. Karena Veldora dengan item yang di build up juga dia cukup tipis. Tapi ada konsil om. Coba ke bagian depan sana masih bisa didapatkan oleh Altamis purple buff-nya. Sutsujin coba engage tapi belum ada siapapun yang tertangkap dengan adanya energy absorption yang dia biasa keluarkan. Dan di sisi lain Veldora ini benar-benar diuntungin sih om. Karena base turret di bagian bawah udah hancur. Udah ada super minion juga yang maju ke area bottom lane jauh dari Lord yang ketiga. Dan aku mau ngingetin juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa. Karena lagi ada event skin MLBB X Jujutsu Kaisen telah hadir dalam game. Ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai tanggal 18 Februari sampai 20 Maret. Dan dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama setiap hari. Wow, jadi ini benar-benar event yang harus banget kalian ikutin. Udah tahu kan skin-skinnya keren banget nih om. Ada Yin, Xavier, Julian. Dan juga Melissa yang mendapatkan skin kolaborasi ini dan kapan lagi kalian bisa dapetin skin terkeren ini kalau misalnya nggak sekarang? Bisa besok. Bisa besok ya? Sampai tanggal 20 Maret. Selama belum habis durasinya. Selama belum habis ya. Tapi untungnya dari skin-skin kolaborasi gitu ya. Nggak ada limited yang bisa dimiliki sama orang sih. Misalnya cuma ada 1000 skin doang gitu kan. Jadi udah duluan. Wah gitu. kalau itu sih langsung habis kayak Dewan. Bahaya ya. Udah punya kan tapi? Udah punya dong. Gojo Satoru is the best lah skin Xaviernya lah. Oke, back to the game. Tapi untuk kali ini menit ke-16 Lord belum evolve. Tapi ya Lord ketiga. Dan lagi-lagi kalau misalnya ini bakal dimiliki sama EVOS Icon. Mereka udah punya track record yang bagus dari Turtle Perfect dan juga Lord Perfect nih untuk EVOS Icon. Ternyata ada gangguan dari Van. Coba untuk mengganggu dengan adanya Ashura Aura di bagian depan sana. Drew mencari targetingnya. Dengan adanya 2 Immortal yang dimiliki sama EVOS Icon ini bakal susah sih buat bisa nge-pick off sih. Tapi Drew, Conceal, The Way of Dragon karena yang tepat. Kizuto dan juga Altamis di bagian belakang coba untuk dibalaskan. Funstrong mendapatkan siapapun Primal Rush dikeluarkan. Tapi Funstrong berhasil dieksekusi. Immortalnya pecah, Drew pun Immortal pecah. Tapi Retribution Drill didapatkan oleh Sutsujin meskipun Blazing Duet yang masuk cukup sakit karena belakang Drew. Dan juga Van yang menjadi korban pertempurannya. Tapi Aran pun gak bisa lari kemanapun meskipun Doma coba untuk didapatkan Funstrong. Kehilangan nyawanya Sutsujin. Gak bisa lari kemanapun mengingat Altamis cukup dekat posisinya dan itulah dia 3 player ditukarkan dengan 2 player meskipun kita lihat gimana Lord tadi berhasil didapatkan oleh Sutsujin. Lagi-lagi perfect objektif untuk EVOS Icon meskipun mereka sekarang under pressure mengingat Krite mau nggak mau flicker ke area belakang sana atau Incantations tadi yang dia keluarkan. Mengingat sekarang 3 member berserta Altamis dari Aura Blaze coba untuk mendapatkan base turret di area mid lane berhasil didapatkan. Di saat yang bersamaan Lord bergerak di area bawah dan mau nggak mau harus puas dengan 1 base turret aja. Ya ini harus di-clear buat Lordnya jangan sampai menjadi masalah nanti ya dengan penambahan super minion yang bakal keluar juga karena bakal spawn di detik yang ke-11 dan jadi untuk second wave dari super minionnya. Tapi setidaknya ini adalah Lord giveaway yang bisa didapatkan oleh Aura Blaze. Nice play tadi dan mungkin terkesan terlalu memaksakan juga sih. EVOS kan mereka bisa mundur ke belakang. Tapi mereka masih berusaha untuk dapetin extra point kill lagi. Iya, tadi ngelihat gimana Funstrong sih langsung ngarah ke area belakang pada saat udah dapet Lord. Tadi itu sangat disayangkan banget dan membuat EVOS Icon yang menerima kerugian tadi 3 player terpick off. Mereka kehilangan base turret di area tengah. Dan ya untuk sejauh ini aku lihat Aura Blaze cukup bagus mengejar ketertinggalan gap goldnya. Udah sekitar 1000 aja meskipun untuk follow up-nya Van. Mencoba memberikan diri, sakit banget teammates yang diterima. Lihat itu gimana langsung tereksekusi begitu saja Sutsujin. Meskipun Drew menjadi pertukaran ya tapi baik lagi Altamis. Krite 1v1 tapi
double kill di-secure oleh Altamis. Dan bahkan kali ini 3 player berhasil dieksekusi. Lihat Aran berlarian dari arah belakang, Doma yang menjadi target utamanya. Coba untuk mendapatkan Thunderclap, masih bisa menghindari mautnya. Mengingat Battle Mirror Image dan juga sprint yang dikeluarkan menjauhkan diri dari pressure Aran yang datang dari arah belakang. Flanking yang dilakukan cukup bagus tapi belum bisa maksimal mendapatkan Doma yang masih bisa kabur. Ya, definisi dari kurang 1 pixel lagi tadi, Van masih sanggup kabur. Bukan kabur sih, ini jalan aja ke belakang tadi. Iya. Iya, dan ini adalah duel 1v1, 1v2 di mana Aran bakal susah sih untuk bisa keluar ya. Masih bisa diselamatin dan ada immortal di tubuh Aran. Ngebuat Veldora sepertinya akan kesulitan untuk melarikan diri untuk kali ini. Coba untuk Phantom Class ke arah belakang sana dikejar dengan Kizuto. Belum tepat timingnya. Dan ya sejauh ini belum ada pick off lagi-lagi terjadi. Tapi kalau misalnya 25 detik lagi Lord ada di area bawah, Lord keempat. Ini kedua tim sama-sama untung nih. Karena dari base turret di area top lane-nya belum hancur sama sekali. Jadi mau gak mau XP laner dari masing-masing tim harus bisa cutting minion seenggaknya untuk bisa mengamankan lane jauhnya dan mereka bakal bisa tim fight gede nih Om. 5 lawan 5 dan bahkan udah ada konsil dari Van Strong menuju ke arah bawah. Sutsujin what happened seorang diri tertangkap sepertinya oleh Drew tadi dengan Duel of Dragon dan langsung. Lagi-lagi ya siapapun player yang kena Duel of Dragon ini Altamis bisa langsung instant pick off nih Om. Ini yang bagusnya dari Rollerblades, mereka selalu ada ya. Ada follow up-nya di belakang dan kita melihat betapa efisiennya ketika Drew menggunakan gerakan tersebut. Dan lagi di sini, untuk duel jarak dekatnya, Altamis pasti bakal bisa dapetin free hit selama bukan dia yang menjadi target. Iya. Kan terbuka sudah. Masalahnya Perfect Turtle ini bisa keambil sekarang. ya ini udah gak ada Sutsujin sih harusnya jadi Lord untuk Aura yang pertama. Meskipun untuk kali ini ada kontes yang tercipta berhasil didapatkan oleh Van. Retribution is real cukup bagus sejauh ini. Lord pertama untuk Aura Blaze dan chance yang sangat besar untuk bisa turning the table. Membalikan keadaannya. Karena sejauh ini EVOS Icon udah cukup susah sih untuk bisa match up di late game dengan Aura. Mengingat Krite, kalau misalnya sampai combo Dagernya dia nggak connect ke arah Altamis, ini udah one-sided banget buat Aura Blaze kalau menurut aku. Yep. Dan juga sebenarnya masih bisa dibalikin sih. EVOS kan mereka harus cari chance dengan Blazing Duet, Doma. Itu satu-satunya jalan sekarang. Pancing semua source skill keluar, Doma bakal lompat. Wind of Nature ada di Doma, dia punya Athena Shield, punya Tough Boots. Sama-sama sih, itemnya mirror sebenarnya. Dari kedua marksman-nya ya. Yang tidak terlalu tebal sebenarnya Veldora. Benedia cuman punya 2 item defense. Iya, cuman punya 2 item defense. Tapi masalahnya sekarang siapapun player yang ketangkap sama Drew ini Altamis pasti bisa follow up-nya. Apalagi udah dapat orange buff juga dan Lord mendekat ke arah mid lane dari EVOS Icon. Mencoba ke bagian depan sana Drew mencari targeting utamanya. Siapapun yang ketangkep bisa aja untuk di pick off. Dan terlihat malah Drew-nya yang terkena efek energi eruption. Meskipun dari belakang sana Surah Aura Van Strong dalam bahaya. Berhasil dieksekusi tapi Altamis coba dikejar dengan Doma. Masih ada Wind of Nature di sisi yang lain. Van-nya harus menjadi korban pertama untuk Aura Blaze. Gak bisa lari kemanapun meskipun ada Winter Truncheon di tubuh dari Van. Tapi itu hanya nge-delay sedikit saja. Dan untuk kali ini pressure dari Lord keempat di game pertama kita berhasil dinullify oleh EVOS Icon dan bahkan Aura kehilangan 2 membernya. Dan ini cukup lama loh, 30 detik bisa ada chance untuk one straight pass ke area base dari Aura Blaze. Iya sih, tapi masih susah juga ya karena dari EVOS Icon mereka memilih untuk sekali lagi mereka main safe loh. Iya. Mereka lagi main safe, mereka lagi split juga. Jadi memang ada 30 second yang tersisa tapi terus sebentar lagi akan respawn. Mungkin ya pendekatan terbaik adalah memberikan untuk mid base turret ya kalau memang kepepet buat Aura Blaze. Iya, karena ini harus jaga jarak banget sama Altamis sih. Nggak bisa nih front line dari EVOS Icon coba ngeganggu gitu ya. Kalau misalnya Altamisnya nggak difokusin sama Krite. Dengan 2 item tadi yang dimiliki sama Altamis, WON sama Athena Shield, ini dia susah banget loh buat di pick off. Apalagi kalau misalnya flickernya aktif. Dan bahkan EVOS Icon meskipun mereka untung tadi ketika perangnya, nggak ada objektif yang mereka bisa hasilkan selama 30 detik tadi ketika Drew dan juga Van-nya terpick off. Dan bahkan mereset lagi keadaan untuk kedua belah tim di Lord yang kelima yang 30 detik lagi akan segera hadir. Dan agak reset ya. Dan akhirnya Lord kelima ini, kalau bicara soal faktor penentu ya team fight sebenarnya sih. Kalau dekat dengan Lordnya siapa yang bakal komit nanti untuk memberikan skill dia. Karena semua source skill ini bakal mahal banget terutama untuk dapetin Altamis atau untuk mendapatkan si Doma. Ini 2 marksman-nya ketika tumbang biasanya langsung tumpul damage. Iya. Tapi kalau Aura Blaze mereka masih punya Valentina. Valentina ini tinggal pilih mau copy yang mana lagi sekarang. Apa bakal ngambil dulu ke arah Van Strong?
biar ada tambahan damage lagi nantinya dengan magic damage, dengan full damage item juga. Iya, karena sejauh ini selalu ngambil primer urat sih dari Vanstrong sih. Karena ya dengan adanya item-item burst damage yang dia milikin, primer uratnya damage-nya bakal ngegila banget kalau misalnya sampai diambil sama Kizuto. Dan ya untuk Lord yang kelima, coba untuk ditarik dulu ke area jungle dari Evil's Icon meskipun Pan bersiap di bagian depan sana. Vanstrong ada onward, ada Shatter dikeluarkan, Pan masih bisa kabur ke area belakang, ada Danger combo yang dikeluarkan, tapi Altames berhasil dipecahkan Immortalnya dan bahkan mundurkan bagian belakang meskipun Winter Truncheon menyelamatkan nyawa dari Krite. Flicker out untuk melarikan diri. Doma, The Wave Dragon ke arah yang tepat, tapi lihat Lordnya lagi-lagi seperti menjadi milik Susujin dari Evil's Icon meskipun Doma dieksekusi, tapi ada dua player dari Aura Blaze berhasil dihilangkan dan bahkan kali ini Appraisal Rod ke area Aran mundur ke arah belakang, double kill disecure oleh Veldora dan yes, 3 player hilang di waktu yang bersamaan dengan adanya Lord yang kelima. Laju Lord ke area bottom lane ini akan membuat Aura Blaze dengan 2 player tersisa bakal cukup susah sih. Meskipun nggak ada Doma, sang gold laner ataupun marksman dari Evil's Icon, mereka masih punya Krite. Dan tadi lihat gimana pergerakan dari Krite mendapatkan Altamisnya sih, itu benar-benar luar biasa sih. Iya di awal ya untuk menjadi immortalnya. Iya. Dan dari Aura Blaze mereka termakan untuk kejar Vanstrong juga tadi. Memang dia very low, tapi masih ada Earth Shatter yang bisa ngangkat mereka semuanya. Dan bahkan Vanstrongnya bisa selamat kembali ke belakang. Beli Feather of Heaven. Sudah selesai juga, ada tambahan attack speed lagi nantinya. Oke, tapi Lord bergerak menuju ke arah base dari bagian bawah. Dan Altamis damage-nya terlalu sakit, Susujin berhasil di pick off. Oh my god, apakah ini kerugian lagi untuk Evil's Icon? Altamis, lihat di depan sana, semua Vince dari dikeluarkan double kill. Looking for more, tapi berhasil dieksekusi. Dan base dari Aura Blaze berhasil dihancurkan oleh tim Macan Putih. Wow, tipis tadi ya. Tapi memang terlalu banyak pemain-pemain dari Evil's Icon yang masih standby di depan base dari Aura Blaze dan mereka berhasil untuk memecahkan. Setelah 5 Lord, butuh 5 Lord untuk bisa menghancurkan base dari Aura Blaze. Dan memang main pick off dari Aura Blaze ini bisa kita acungi jempol ya. Dari Drew yang memang setupnya selalu ada follow up juga di belakang. Dan juga dengan kehadiran dari